Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara online atau daring. Tema pada ibadah hari ini adalah spiritual era digital berdasarkan Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangu. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa, yang mengikat kami sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Amin.
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang mengaku dosa dan ia bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka kami sebagai pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kesalahan kita diampuninya, mari kita berdiri untuk bersama menerangkan perintah hidup baru yang dinyatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 yang mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di seluruh dunia. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Engkau Allah yang memberikan hidup dan berkat pada perjalanan beriman kami. Pada hari Minggu yang kudus ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah akal budi pikiran kami, kuasailah sehingga firman ini menjadi berkat sukacita kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Jalannya adalah jalan penuh kebahagiaan, segala jalan sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencar, dan awan menitikkan embun. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Ada bersama dengan keluarga, atau Bapak Ibu dewean atau sendiri saja. Bapak Ibu, ternyata makin ke sini ketika kita menghadap Tuhan dalam suasana era digital, kadang-kadang pakaian kita tidak genah-genah juga. Tidak genah tuh gini Bapak Ibu, ada yang pakai daster, celana pendek. Maaf kata, ada juga yang tidak mandi pula. Ya, Bu Pendeta yang tidak tahulah ketika Bapak Ibu terlayani dalam ibadah secara daring, online, siapa yang tahu? Bapak Ibu saat ini jangan lo ya sambil makan, gah lo kayak gitu, masa menghadap Tuhan sambil makan? Kalau makin kesini pakai daster gantilah. Nggak boleh kayak gitu ya, pakaiannya memang kita ke gereja, tapi kita di rumah gitu Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu menghadap Tuhan, dia tidak ada pada suasana perkantoran. Bapak Ibu kalau ke kantor menghadap seseorang, nggak mungkin Bapak Ibu pakai pakaian daster toh. Tapi menghadap Tuhan di era digital ini, kita harus pada sikap berhikmat lah gitu. Jangan bilang, ndak lihat kalau di gereja boleh jo tiap minggu kita pakai baju baru. Kalau sekarang mau pakai baju baru untuk apa? Orang ndak dilihat orang banyak. Nah, ini yang keliru. Yang pertama Bapak Ibu kekasih, ada sebagian orang Kristen juga sih, kalau ke gereja itu setiap minggu tuh ada yang pakai baju baru baju baru sampai ke sepatunya warnanya sama. Nah, sekarang mau pakai di mana? Maksudnya di era digital ini persekutuan yang menghadap Tuhan, suasananya tanda kutip memang tidak di gereja, tidak bersama dengan persekutuan, kecuali persekutuan di rumah. Tapi ingat, menghadap Tuhan itu sesungguhnya harus lebih dari menghadap manusia. Nilai kesopanannya, kesantunannya, dan seterusnya. Ada toh sepanjang ibadah hari Minggu, Bapak Ibu keluar masuk dapur, padahal itu channel lagi terlayani ibadah. Bapak Ibu kekasih, pada hari Minggu ini secara sinodal diberikan tema, cantik juga temanya Bapak Ibu. Spiritualitas era digital gitu Bapak Ibu. Siapa yang di rumah tidak ada smartphone? Satu ataupun dua ataupun lebih punya smartphone. Dan era digital ini, maaf, handphonenya itu rata-rata yang Android. Ataupun yang lebih. Dan bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak yang sekolah sampai perguruan tinggi Bapak Ibu, era digital ini media maya dipakai untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran yang sifatnya oke lah, tidak ketemu secara laring. Tapi daring itu juga mensupport, memotivasi dan menyampaikan
akan masa depan lewat bangku pendidikan yang bukan di sekolah tapi di rumah masing-masing. Bapak Ibu, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di mana bacaan itu? Amsal pasal 9, silakan Bapak Ibu lihat. Pasal 9 kitab Amsal ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, perikop kita ini berbicara tentang pasal 3:13 sampai dengan 20 dengan terang tema spiritualitas di era digital, untuk menegaskan bahwa sepanjang kita berjumpa dengan smartphone, sepanjang Bapak Ibu ada pada dunia maya, diajak untuk dapat tanda kutip membangun hidup dengan hikmat memakai smartphone. Ibu bapak jemaat Tuhan, kita mulai tentang ayat 13. Kata bahagia, diberkati jika seorang itu berhikmat dan bijaksana, yang semua bermuara bukan karena dia sudah umur, dia banyak pengalaman gitu ya, tapi semua bermuara daripada Tuhan. Ada pepatah bahwa ketika orang hidup itu semakin panjang, maka dia punya pengalaman hidup itu semakin banyak. Iya, tapi belum tentu ketika umur panjang banyak pengalaman semakin berhikmat. Enggak juga Bapak Ibu. Kecuali ilustrasi Bapak Ibu ya. Padi itu kalau semakin terisi, dia semakin runduk. Semakin dia sopan, semakin dia baik. Ibu bapak, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada satu budaya Tiongkok, dia selalu menggambarkan akan situasional kehidupan itu dengan apa? Dengan bambu dan laki-laki yang sudah usur dengan rambut dan maksud saya janggut dan rambut yang putih dan memanjang. Kalau untuk bambu, Bapak Ibu tahu bambu? Bambu itu dia tidak akan tercabut akarnya biarpun angin puting beliung. Bambu itu dia jarang yang tegak lurus, tapi dia mengikuti arah dari angin yang besar ketika terjadi itu. Dan dia akan ikut. Tapi perhatikan, dia tidak pernah tercabut dari akarnya. Tapi dia mengikuti, tapi dia tetap di tempat. Biarpun dia arahnya bisa, dia punya batang itu bisa melengkok, tapi dia tetap di tempat. Mengapa budaya Tiongkok itu menggambarkan seperti itu? Boleh arus dunia ini begitu panjang dan begitu lebar, tapi tatanan hidupmu itu tetap harus nyata. Jangan sampai tergerus dengan situasional kondisi. Budaya Barat boleh campur aduk dengan budaya nasional Indonesia, tapi hidup kita sebagai anak bangsa tetap kita punya corak dan warnanya tersendiri. Boleh kita memegang handphone setiap hari, tapi jangan sampai kita termakan dengan apa? Hoax, gitu Bapak Ibu. Kalau budaya Tiongkok itu dengan gambar sosok laki-laki yang janggutnya panjang, rambutnya dan seterusnya itu digambarkan seperti itu. Bijaksana itu ketika dia ada pada masa tua gitu ya. Karena apa? Banyak pengalaman, kayak asam dan garam dunia ini. Tapi seperti yang tadi saya katakan, bahwa ada juga yang sudah tua tapi tidak juga dia dapat jadi apa? Jadi soko guru atau guru. Malah membuat situasi jadi sulit dan menyakiti. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, berbahagia jika seseorang sesuai dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, maka hidupnya akan diberkati atau bahagia. Hidup dipenuhi dengan apa?
pengetahuan, dan seterusnya. Hari gini Bapak Ibu sangat gampang untuk tahu orang yang kejadiannya di provinsi Papua. Bisa ketahuan. Apalagi di Eropa atau di Amerika. Semua bisa terjangkau. Dengan apa? Ya smartphone itu. Dia menyampaikan sesuatu, media sosial yang menyampaikan berita. Nah tentu kita harus lebih bijaksana, lebih hati-hati. Ayat 19 sampai 20, mengapa hikmat itu sangat penting bagi kebahagiaan hidup manusia. Bapak Ibu yang kekasih, banyak kisah yang kita baca dan ternyata itu tidak hoak. Bapak Ibu, gara-gara smartphone itu, dunia maya itu, beberapa anak muda terjerumus dan tidak ada pada posisi menerima berita itu jadi baik, atau difilter dulu, disaring dulu, tapi dimakan mentah-mentah. Ada satu kisah, mengapa sampai ada terjadi pengerusakan? Ya gara-gara WA group gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu perlu kita filter sesuatu yang bisa berdampak pada kekacauan dan pada situasi yang tidak baik. Karena itu perikop kita pada 13 sampai 20 berbicara, tapi teristimewa Bapak Ibu, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan atau hikmat itu sendiri. Yang mengajak dan mengajar kita Bapak Ibu yang perhatikan. Menarik bagaimana penulis Amsal ini mengatakan kepada kita pada ayatnya yang ke-19. Saya ketika mempersiapkan ini bolak-balik saya baca. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertiannya ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran jadi daratan dan jadi langit. Itu kehidupan yang Tuhan nyatakan. Bayangkanlah kalau bumi ini semua daratan. Bayangkanlah kalau bumi ini semua air atau laut atau sungai. Ketika Allah menciptakan perjalanan seisi muka bumi ini, Bapak Ibu yang kekasih, itulah kemahakuasaan Allah. Itulah kedijayaan Allah. Dan itulah Allah kita yang maha kuasa, maha esa. Kitab Amsal ini mau mengajar kita. Pada masa pandemi COVID-19 ini, untuk kita mengoreksi pola hidup, perilaku sebagai anak Tuhan, sebagai gereja, dalam berbagai segi kehidupan. Termasuk teknologi di era digital, telepon genggam, komputer, dan seterusnya. Yang saat ini sangat menentukan perkembangan dan kemajuan kehidupan sosial dan ekonomi. Betul tak Bapak Ibu? Telepon genggam, komputer, teknologi informasi, dan lain-lain. Saat pandemi COVID ini sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan kehidupan sosial dan ekonomi. Saat semua orang harus tinggal di rumah, maka media sosial menjadi penunjang utama yang menghubungkan berbagai informasi dalam perjalanan hidup kita. Menyebarkan informasi, rapat, diskusi, reuni, berjualan, termasuk Bapak Ibu, ruang-ruang ibadah. Semuanya memanfaatkan media sosial, perangkat digital, dan jaringan internet. Sehingga Bapak Ibu, untuk ada ibadah di saat ini, kami Majelis Jemaat mendoakan perangkat yang akan menyiarkannya, semua yang masuk mengambil bagian, baik Komisi Infokom dan Teologi maupun majelis yang bertugas, semua memberikan doa agar
kekayaan dari ilmu pengetahuan ini, media, baik handphone dan seterusnya itu dapat diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu kekasih, ketika kesempatan ruang-ruang ibadah memanfaatkan media sosial, menggunakan perangkat digital dan jaringan internet, kita dapat dengan pertolongan Tuhan menutup niat jahat, berbagai kejahatan. Suasana ibadah pun bisa loh terjadi niat jahat itu. Dunia digital memiliki dua sisi, bisa positif, bisa negatif. Tapi Amsal pasal 3 ayat 13-20 mendasari itu, bahwa hidup bahagia adalah kehidupan yang penuh hikmat Tuhan. Ayat 19, teknologi digital bagian dari dunia ciptaan Tuhan. Sesungguhnya dirancang untuk baik. Dan Tuhan memberikan berkat akal budi kepintaran mereka yang melaksanakan atau yang membuat ada dunia digital ini. Tapi ingat Bapak Ibu yang kekasih, sepandai-pandainya berbuat kejahatan di ruang digital, ada Tuhan yang bekerja dalam hidup. Untuk umat manusia, Bapak Ibu yang saya mendengarkan, berhikmat. Tidak jadi dendam, marah, tapi bisa ada pada kondisi memberikan penyaringan dan mewartakan bahwa kebahagiaan itu tidak berasal dari dunia digital. Tapi bagaimana kita memelihara kehidupan yang semakin berkembang ini dengan hikmat Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu yang kekasih, sampai detik ini ketika Bapak Ibu dan saya berjuang bersama untuk melewati masa pandemi ini, kalaupun Tuhan berikan dunia teknologi digital, era digital ini masuk di dalamnya, kalau kita dipimpin terus dengan Tuhan, maka barang teknologi itu sesungguhnya jadi berkat untuk gereja, Bapak Ibu di keluarga, dan dimanapun Bapak Ibu berada. Bagi Bapak Ibu yang saat ini lagi terasa kesulitan dengan barang digital itu, mungkin menjadi barang amarah, atau pernahkah handphone Bapak Ibu karena marah lalu dilempar? Nggak usah Bapak Ibu, sayang barang itu mahal ya. Tapi Bapak Ibu mengoreksi diri supaya barang seperti itu tidak jadi sumber amarah atau sumber dari kehidupan keluarga jadi tidak baik. Ibu bapak, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu ini merupakan minggu yang terakhir di bulan Agustus. 2 hari ke depan Bapak Ibu akan masuk pada bulan September. Kita percaya Yesus yang sama itu sudah memberikan kekuatan, kesehatan di bulan Agustus. Maka Tuhan Yesus yang sama itu menyertai di bulan yang baru. Tetap hati-hati, pakai masker, tetap social distancing, dan percaya Tuhan kendalikan masa wabah ini dengan memberikan kita hikmat dan tuntunan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, hari
Saya undang berdiri. Kita akan bersama kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk pada syafaat kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setia dan berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan. Untuk itu kami mohon ya Tuhan, bersamalah dengan hidup beriman kami, bersamalah dengan bangsa negara kami, Bapak Presiden kami, Gubernur kami Jawa Timur, dan Ibu Wali Kota kami, dan Bapak Bupati kami di Gresik. Tuhan sehatkan mereka semua. Tuhan senantiasa memelihara menjaga, begitu juga dengan perangkat-perangkat di dalamnya. Pada hari Minggu yang kudus ini, kami mohon Engkau bersama dengan Persekutuan Jemaat Anugerah. Dan bagi kami yang mendengarkan, menonton, terlayani dalam ibadah daring ini, dimanapun kami berada, Tuhan, jagalah kesehatan kami semua. Berkatilah usaha kami Tuhan. Lindungilah keluarga kami semua dan pribadi kami. Bagi kami yang berulang tahun di hari ini, hari-hari dalam minggu ini, Tuhan berkatilah sukacita kepada manusia, baik kelahiran maupun perkawinan. Bagi kami yang sakit, di rumah maupun di rumah sakit, siapapun kami yang mendengarkan layanan ini, sembuhkan kami Tuhan. Bagi kami yang terpapar COVID, kami berbaring menunggu proses pemulihan. Tuhan, ada begitu banyak keluarga yang menunggu kami di luar. Berikan mereka semangat, dan kami yang di dalam juga semangat. Para medis Tuhan senantiasa menjaga mereka, jauhkan dari penularan COVID ini. Begitu juga dengan yang membawa ambulans dan penggali kubur. Tuhan Yesus, setiap kami yang terlayani ibadah daring ini, jaga kami semua Tuhan, diberkati, dan Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah meninggalkan bulan Agustus, kami akan masuk bulan yang baru. Tuhan, berjalanlah bersama kami, tuntun kami, berkati kami Tuhan. Setiap tangan dan olah kegiatan kami diberkati dan dikuduskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan masa depan dan berkat-berkat-Mu. Dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Biar pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mengalami pencobaan, tapi lepaskanlah pada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan,
Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita berdoa secara berbalasan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Warta Jemaat, ibadah minggu ke-13 sesudah Pentakosta, tanggal 30 Agustus 2020. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah minggu ke-13 sesudah Pentakosta, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Informasi untuk penerima diakonia. Diakonia bulan Agustus dapat diambil di kantor gereja pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Marilah berdiri, kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup renungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, atas nama majelis jemaat yang bertugas pada minggu ini, kami mengucapkan selamat